Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala akhbarana Ibrahim bin Yusuf qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'maj an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mencerita akan kami oleh Muhammad bin Fadl, berkata ianya Muhammad bin Fadl, cerita akan kami oleh Muhammad bin Ja'far, berkata ianya Muhammad bin Ja'far, akhbarana Ibrahim bin Yusuf, telah memberi khabar akan kami oleh Ibrahim bin Yusuf. Qala berkata ia Ibrahim bin Yusuf, akhbarana Abu Muawiyah, telah memberi khabar akan kami oleh Abu Muawiyah al-A'maj, yang diambilkan daripada A'maj, yang diambilkan daripada Abi Saleh, yang diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abi Saleh mengambilnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda ianya Rasul, ma baina nafkhataini arba'una sanah, bermula barang yang sabit di antara dua tiupan, arba'una sanah, itu 40 tahun. Itu 40 tahun. Summa yunzilullah, summa yanzulullahu, kemudian menurunkan oleh Allah, minas samai, daripada langit, ma'an, akan air, kamanir rijal, seperti mani orang lelaki. Kamani rijal, seperti mani orang laki-laki. Fayum batuna, maka dibangkitkan akan mereka itu, kama yambibul bukla, sebagaimana yambibul baklu, sebagaimana tumbuhlah sayur-sayuran, sebagaimana tumbuhlah sayur-sayuran. Jadi ada hadis diambilkan riwayat daripada Abi Hurairah. Abu Hurairah mengambil pada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ma baina nafkhataini, antara di dua tiupan sangkakala jaraknya adalah selama 40 tahun. Jadi 40 tahun, 40 tahun jarak antara satu tiupan sangkakala dengan tiupan yang kedua. Tiupan pertama dengan tiupan yang kedua jaraknya adalah 40 tahun. Makanya inilah salah satu azab bagi orang yang dia itu sempat melihat hari kiamat, dikarenakan jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua sangat lama, itulah 40 tahun. Makanya salah satu doa kita adalah jangan sampai kita itu hidup dalam keadaan fitnah Dajjal dan melihat hari kiamat. Karena memang di ketika tiupan yang pertama, di situ kita sudah tersiksa
bila memang bukan orang yang beriman. Kemudian tiupan yang kedua dan selanjutnya, maka inilah baru namanya tiupan hari kiamat nanti. Maka jarak antara satu tiupan trompet sangkakala dengan tiupan yang kedua adalah 40 tahun. Jadi kemudian setelah terjadinya tiupan yang kedua, itulah jaraknya 40 tahun, Allah Ta'ala menurunkan daripada langit itulah air. Air seperti mani orang laki-laki. Jadi mani orang laki-laki kan terpancar, beda dengan mani perempuan. Jadi intinya begitulah diturunkan air oleh Allah dari langit, sama seperti air mani laki-laki. Maka dibangkitkan. Jadi seseorang, semua yang sudah meninggal dibangkitkan kembali oleh Allah sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Jadi muncul kembali. Jadi ketika setelah tiupan sangkakala terjadi, maka pada waktu itu turunlah air daripada langit, kemudian muncullah orang-orang yang sudah meninggal dari kuburnya seperti tumbuh sayur-sayuran. Jadi lagi sayur-sayuran umbut kena timur. Lagi orumpu di timur yang benar. Makanya lagayanlah kejadian singo orang kiamat. Wa akhbarani siqah, dan telah mencerita akan daku oleh siqah. Mana siqah? Oleh yang terpercaya, bisnadi dengan isnadnya siqah, yang diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah, bi asanidil mukhtalifah, dengan sanad-sanad yang berbeda, yang diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ianya Rasul, lamma faraghallahu, manakala telah selesai oleh Allah, min khalqis samawati wal ard, daripada menciptakan segala langit dan bumi, khalaqas suwar, niscaya menciptakan ianya Allah akan trompet ataupun akan sangkakala. Trompet ataupun akan sangkakala. Fa'tahu Israfil, kemudian memberikan ianya Allah akannya sangkakala akan malaikat Israfil. Fahuwa, maka bermula dianya malaikat Israfil, wada'ahu ala faihi, meletakkan ianya trompet, ia sangkakala, meletakkan ianya Israfil akannya sangkakala, ala faihi, di atas mulutnya, syakhisan, hal keadaannya malaikat Israfil itu syakhisan, itu yang tegak, bi basarihi, dengan penglihatannya malaikat Israfil, ilal arsy, kepada aras, yang tadru, yang menunggu ianya malaikat Israfil, mata yu'maru, kapan diperintahkan. Ya, kan bi ya. Berarti menyoya yabsaruhu ilal arsy, yang melihat ya Israfil. Ini siapa misalnya ini tebu mana api duduk ke roh. Kemudian yabsaruhu berarti keadaan banyak di muara. Fahuwa, maka bermula dengan malaikat Israfil, wada'ahu, itu yang meletak ianya malaikat Israfil akannya trompet, ala fahi, di atas mulutnya. Hal keadaannya Israfil itu syakhis. Syakhisan dah makna blur, buka mata. Terbelalak kah? Melihat. Hal keadaannya malaikat Israfil itu yang melihat, bi basarihi, dengan penglihatannya, ilal arsy, kepada aras. Yang tadru mata yu'maru, yang menunggu ya Israfil, mata yu'maru, kapan diperintahkan akan ya Israfil. Jadi ada hadis riwayat daripada Abi Hurairah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, manakala Allah selesai menciptakan langit dan bumi,
ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menciptakan sangkakala, menciptakan trompet, yang mana trompet itu kemudian diberikan kepada malaikat Israfil. Yang kita tahu tugasnya malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala menciptakan sangkakala ataupun trompet, yang mana diberikan trompet itu kepada malaikat Israfil. Kemudian malaikat Israfil meletakkan trompet itu ke mulutnya. Jadi diletakkan trompet itu di mulutnya malaikat Israfil. Dan malaikat Israfil melihat ke arah aras. Berarti trompet di mulut malaikat Israfil, yang mana malaikat Israfil melihat kepada aras. Jadi selalu munyo getayo muno takalan. Jadi trompet letakkan di mulutnya, malaikat Israfil melihat ke arah aras. Yang mana malaikat Israfil menunggu kapan Allah perintahkan untuk ditiupkan trompet itu. Makanya pada hari ini, malaikat Israfil, menurut hadis ini, maka malaikat Israfil sedang melihat ke arah aras, yang mana di mulutnya malaikat Israfil ada trompet, dan beliau sedang menunggu kapan Allah perintahkan untuk ditiupkan sangkakala kali pertama, kedua dan seterusnya. Kali pertama, kedua dan seterusnya. Jadi intinya malaikat Israfil sekarang sedang menunggu perintah daripada Allah, untuk ditiupkannya sangkakala. Qala berkata ianya Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Qultu ya Rasulullah, aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa maswar, bermula apa itu trompet? Bermula apa itu sangkakala? Bermula apa itu sangkakala? Qala berkata ianya Rasulullah. Karnon min nur, dianya sangkakala itu tanduk daripada cahaya. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu trompet? Apa itu sangkakala? Maka Rasulullah menjawab, sangkakala itu merupakan tanduk yang dibuat daripada cahaya. Jadi trompet itu adalah tanduk yang dibuat dari cahaya. Qultu, aku kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa huwa, bagaimana dianya trompet? Jadi kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bentuk trompet sangkakala itu? Qala berkata ianya Rasulullah, azimud darrati, besar bulatannya. Jadi Abu Hurairah berkata, trompet itu adalah besar bulatannya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bentuk trompet? Maka Rasulullah menjawab, bentuk trompet itu adalah besar bulatannya. Jadi bulatan daripada trompet ataupun sangkakala yang dipegang oleh malaikat Israfil, iaitu berbentuk besar dan bulat. Berarti bulatannya besar. Walladzi ba'asani, bersumpahlah demi alladzi ba'asani, yang mengutuskan ianya alladzi akan daku. Berarti alladzi ini Allah. Demi Allah yang telah mengutuskan ia Allah akan daku bil haqqi, dengan kebenaran nabiyan, akan seorang nabi, akan menjadi seorang nabi. La'admid dirarah, sungguh bermula ataupun sungguh sabit bagi besar bulatannya trompet,
ka'ardis sama'i wal ard. Itu sama seperti lintang langit dan bumi. Itu sama seperti lintang langit dan bumi. Itu sama seperti lintang langit dan bumi. Jadi mengenai tentang masalah bentuk daripada trompet sangkakala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala yang diberikan kepada malaikat Israfil, maka Nabi bersumpah demi Allah yang mengutuskan berarti Nabi dengan kebenaran, sungguh besar bulatan sangkakala itu sama seperti luasnya langit dan bumi, lintangnya langit dan bumi. Jadi bukan sekedar bulatan biasa, tapi besarnya trompet itu bulatannya seperti luas langit dan bumi. Berarti sangat luas dan sangat besar. Makanya kenapa ditiupkan sangkakala semua orang mati. Jadi memang bentuk daripada bulatan sangkakala seperti luas langit dan bumi. Jadi bayangkan saja sangkakala itu sebesar apa. Lalu sangkakala itu diletakkan di mulutnya malaikat Israfil. Berarti malaikat Israfil bagaimana? Bagaimana? Makanya semuanya itu tidak terlepas daripada kekuasaan Allah. Yunfakhu fi salasu nafkhatin. Yang ditiupkan padanya sangkakala akan 3 tiupan. Yang ditiupkan padanya sangkakala akan 3 tiupan. Jadi sangkakala yang besarnya seluas langit dan bumi ditiupkan 3 kali. Jadi menurut satu riwayat ini, sangkakala itu ditiupkan selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Yang mana antara satu tiupan dengan tiupan yang lain jaraknya adalah 40 tahun. Berarti ada yang mengatakan riwayat daripada Rasulullah ditiupkan sangkakala itu sebanyak 3 kali tiupan. Wa dzukira fi ba'd riwayat, disebutkan orang pada sebagian riwayat annahu nafkhatani, bahwa sesungguhnya hal wasya'an ataupun bahwa sesungguhnya trompet nafkhatani itu 2 tiupan saja. Itu 2 tiupan saja. Mana 2 tiupan? Nafkhatun lil halak wa nafkhatun lil ba'si. 1 tiupan bagi kebinasaan, wa nafkhatun lil ba'si. 1 tiupan bagi kebangkitan. Jadi tiupan sangkakala ada sebagian riwayat mengatakan tiupannya hanya 2 kali saja. Malaikat Israfil meniup sangkakala itu hanya pada 2 kali tiupan saja. Hanya pada 2 kali tiupan saja. Tiupan yang pertama untuk membinasakan, untuk mematikan semua makhluk Allah yang ada di bumi. Kemudian tiupan yang kedua untuk bangkit kembali. Kembali. Maka di sini kita tahu yang bahwasanya tiupan yang pertama adalah untuk kebinasaan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu semuanya akan celaka kecuali zat Allah. Maka pada tiupan sangkakala pertama semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kemudian tiupan sangkakala kedua, maka dibangkitkan kembali. Ada 2 tiupan menurut satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan tersebut dalam satu riwayat. Di dalam satu riwayat yang lain disebutkan yang bahwasanya wa fi riwayatin Ka'ab. Wa fi riwayatin Ka'ab, dan tersebut dalam riwayat Ka'ab nafkhatani, akan 2 tiupan ataupun itu 2 tiupan. Jadi dalam riwayat Ka'ab juga mengatakan 2 tiupan. Berarti tiupan untuk mematikan, yang kedua tiupan untuk membangkitkan. Wa fi riwayati Abi Hurairah, dan sabit dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salasu nafkhatin, itu 3 tiupan. Jadi pada riwayat Abi Hurairah
sangkakala yang dipegang oleh malaikat Israfil yang diletakkan pada mulutnya, dan malaikat Israfil melihat ke aras menunggu kapan Allah perintahkan untuk ditiup, maka tiupannya adalah 3 kali menurut riwayat daripada Abi Hurairah. Mana 3 kali? Mana 3 kali? Yang pertama, nafkhatul lil fada', tiupan bagi menakuti, tiupan bagi menakutkan. Wa nafkhatul lisa'at, yang kedua tiupan bagi kebinasaan. Wa nafkhatul lil ba'si, yang ketiga adalah tiupan bagi kebangkitan. Jadi tiupan sangkakala itu ada 3 kali tiupan. Yang pertama adalah tiupan untuk menakuti. Jadi makanya di sinilah terjadinya azab bagi orang yang melihat hari kiamat, karena ada tiupan yang pertama yang tiupan menakuti. Belum meninggal, tapi hanya untuk menakuti saja. Kemudian tiupan yang kedua baru tiupan kebinasaan, sedangkan tiupan yang ketiga barulah tiupan kebangkitan kembali. Sedangkan antara satu tiupan dengan tiupan yang lain jaraknya adalah selama 40 tahun. Faya'murullahu ta'ala Israfil, kemudian memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat Israfil fi nufkhatil ula, pada tiupan yang pertama. Pada tiupan pertama. Fayunfakhu fihi, fayamfikhu fihi. Kemudian meniupkan ia malaikat Israfil pada trompet. Fayafda'u man fis samawati wa man fil ard, maka terkejutlah oleh siman fis samawati wa man fil ard, yang ada ia di langit, dan siman yang ada ia di bumi. Jadi kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pada kali pertama. Dan apa yang terjadi? Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala pada kali pertama, maka terkejutlah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Maka terkejut semuanya, bergoncang-goncang karena suara trompet ataupun sangkakala. Jadi intinya inilah tiupan yang pertama, yang memang tidak membinasakan tetapi mengejutkan, menakuti orang-orang yang ada di langit dan di bumi, dan makhluk-makhluk Allah semuanya yang ada di langit dan di bumi. Ini tiupan yang pertama. Wawa, dan bermula dianya tiupan yang pertama. Qauluhu ta'ala, itu firmannya Allah Ta'ala. Itu juga ada nasnya, ada dalilnya. Di tiupan yang pertama mengenai tentang terkejutnya makhluk langit dan bumi, maka ada ayat Al-Quran yang menjelaskan demikian. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari yang ditiupkan dan pada sangkakala, dan pada hari yang ditiupkan fis-sur, pada sangkakala. Fa fada'a man fis samawati wa man fil ard, maka terkejutlah orang-orang yang ada di langit, wa man fil ard, dan orang-orang yang ada di bumi. Illa man sya Allah, kecuali siman yang menghendaki oleh Allah, kecuali siman yang menghendaki oleh Allah. Jadi tersebut dalam ayat, ingat pada suatu hari nanti yang mana ditiupkan sangkakala kali pertama, yang pada ketika itu akan terkejut semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, semua bakal terkejut. Jadi masanya selama 40 tahun jaraknya antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan yang kedua. Kecuali yang tidak terkejut, yang aman-aman saja adalah masya Allah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka nantinya ada orang yang istiqamah berpegang teguh dengan Allah, dengan tali Allah, ikhlas dengan agama Allah, maka mereka itu akan selamat. Walaupun mereka itu berada ataupun mendengar tiupan daripada sangkakala. Berarti orang yang dikehendak oleh Allah, dia itu dalam keadaan aman, maka mereka itu aman. Makanya di sinilah doa kita, termasuk kita itu pengen dijauhkan daripada fitnah dajjal, dan dijauhkan daripada huru hara kiamat. Kita
mau melihat huru-hara kiamat. Ini dalam ayat. Kemudian watan tazilu, watan, gimana baca? Watan zalzilu, watan zalzilu ardu, dan bergoncanglah bumi, dan bergoncanglah bumi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi pada hari itu semua akan terkejut ketika melihat sangkakala, ketika melihat tiupan sangkakala, mendengar tiupan sangkakala. Maka yang menyaksikan tiupan sangkakala, dalam artian dia masih hidup di saat itu, maka semuanya akan terkejut. Dan juga bumi bergoncang. Jadi gempa besar-besaran. Gempa besar-besaran. Jadi semua pada waktu itu akan terkejut dan bumi bergoncang dengan sebesar-besar goncangan. Kan lagi gempa orang, bukan seperti gempa hari ini. Memang gempa yang sangat besar, goncangan yang sangat besar. Memang goncangan yang sangat besar. Dan juga pada hari itu wa tazhalu kullu murdi'ah amma arda'at. Dan lupa oleh tiap-tiap si murdi'ah, tiap-tiap berarti ibu-ibu yang menyusui, amma arda'at, daripada barang-barang yang menyusui ianya ibu, daripada barang-barang yang menyusui ianya ibu. Jadi pada hari yang ditiupkan sangkakala kali pertama tersebut, itulah untuk mengejutkan tadi. Maka para ibu yang sedang menyusui, para ibu yang sedang menyusui anaknya, maka di ketika itu dia lupa terhadap susuannya, lupa terhadap anak yang sedang disusuinya, lupa terhadap anak yang sedang disusuinya. Makanya mereka itu hanya ingat kepada diri sendiri, bagaimana menghadapi. Itulah goncangan bumi yang sangat dahsyat. Jadi walaupun anaknya sedang menyusui, maka pada ketika itu dia lupa. Itulah hari tiupan sangkakala yang pertama. Ibu lupa kepada anaknya yang sedang disusuinya. Begitu juga wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, dan melahirkan oleh tiap-tiap yang mempunyai kehamilan, hamlaha akan hamalnya, akan anaknya, akan anaknya. Jadi begitu juga pada hari itu, wanita yang sedang hamil, walaupun baru hamil 1 bulan, 2 bulan, belum jatah untuk melahirkan, tetapi dengan tiupan sangkakala kali pertama, maka anak yang ada di dalam perutnya ataupun janin yang ada di dalam perutnya, maka akan lahir dengan segera, walaupun belum cukup umur, belum cukup bulannya. Jadi intinya wanita hamil akan melahirkan seketika itu juga, ketika tiupan sangkakala yang pertama. Maka dahsyat. Jadi bagaimana goncangan bumi, sehingga wanita yang sedang hamil saja, masih hamil muda tapi bisa melahirkan. Berat goncangan. Bukan gempa lokal, gempa dunia. Watarannas sukara, dan engkau lihat akan manusia keadaan mabuk. Jadi pada hari itu kita akan melihat manusia semuanya dalam keadaan mabuk. Hoyong ke sana sini, mondar-mandir, pokoknya hoyong. Wa mahum bisukara, dan tidak bermula mereka itu dengan orang yang mabuk. Padahal mereka itu bukan sedang mabuk, tetapi yang kita lihat adalah mereka itu seperti orang mabuk. Makanya dikala hari kiamat tiupan sangkakala kali pertama, maka kita lihat manusia pada hari itu semuanya sedang mabuk. Padahal mereka tidak sedang mabuk. Termasuk kita yang melihat. Kalau seandainya kita bukan orang yang beriman, maka hanya mansya Allah, hanya orang-orang tertentu yang dia itu merupakan pilihan daripada Allah yang tidak merasakan ini. Tapi kalau misalnya orang yang memang bukan termasuk dalam pilihan Allah, dia akan merasakan yang namanya haru-hara kiamat. Yaitulah mereka itu dalam keadaan mabuk padahal tidak sedang mabuk. Jadi terombang-ambing.
Walakin azabullah syadid, akan tetapi bermula azab Allah itu bersangat dah. Jadi kita lihat mereka itu manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka itu tidak mabuk. Apa juga yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah azab Allah sangat pedih. Watasirul walad, watasirul wildan. Wildanu. Udah ada pegang? Tasnya. Anjir tasnya. Jamak lah. Dan jadilah anak-anak syaiban itu yang beruban. Jadi anak kecil sudah beruban hari itu. Walaupun dia masih kecil, tetapi beruban. Dengan tiupan sangkakala yang pertama, anak kecil sudah beruban. Walaupun dia masih kecil, tetapi nampak tu tua. Puteo tu. Yang tiupan sangkakala kalau enggak tu. Jadi dengan tiupan sangkakala yang pertama saja, maka anak yang masih kecil, yang masih bayi, mereka itu bisa beruban. Begitu dahsyatnya huru hara kiamat. Wa tatiru syayatin haribah, dan terbanglah syaitan-syaitan. Haribah, hakan syaitan itu yang lari. Jadi para syaitan terpipo-pipo yang bersaca. Terpontang-panting. Terlempar ke sana, ke sini. Tadi terbang ipopo. Syaitannya ipopo. Mereka itu terlempar-lempar. Mereka itu terlempar-lempar. Jadi syaitan terlempar-lempar pada hari tiupan sangkakala yang pertama. Intinya mereka tidak tahu lagi mau ke mana. Maka pada hari itulah pertamanya disiksa syaitan sampai seterusnya sampai ke dalam neraka. Jadi jangankan orang yang sudah tua, anak kecil saja bisa beruban dengan tiupan sangkakala yang pertama. Apalagi orang yang sudah besar, apalagi memang orang yang sudah tua. Mungkin ego dulu groy. Ya kan? Ya Budin, mungkin giginya Budin itu jatuh. Durus sendiri Budin. Wahwa, dan bermula dianya kejadian itu firmannya Allah Ta'ala. Berarti firman Allah. Berarti sesuai dengan firman Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum. Takwa olehmu, takut olehmu akan Tuhan kamu. Belenya puayat nanti kalian. Ada puayat. Al-Hajj ayat Al-Hajj ayat 2. Kita kalian tafsir ke mana mengenai ayat ini. Al-Hijr kan? Al-Hajj ayat 2. Ayat pertama punya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi dikhitabkan kepada penduduk Mekah dan juga kepada lainnya penduduk Mekah. Ittaqu rabbakum, ya, bertakwalah, takut olehmu akan Tuhan kamu. Takut olehmu akan Tuhan kamu. Takut olehmu akan Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Ya, sesungguhnya goncangan hari kiamat syai'un azim, itu sesuatu yang besar. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Jadi bukan gempa biasa. Goncangan yang terjadi pada hari kiamat, maka syai'un azim itu goncangan yang sangat
Itu goncangan yang sangat besar. Maka perintah Allah, kita itu takut kepada Allah. Makna takut kepada Allah, takut kepada azab Allah dengan cara melakukan ketaatan. Bahkan kalau tafsir ayat ini, goncangan hari kiamat itu itulah gempa yang sangat dahsyat, yang kemudian disusul dengan terbitnya matahari daripada tempat terbenamnya. Jadi sesudah tiupan sangkakala yang pertama, kemudian terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Disitulah keluarnya matahari daripada tempat terbenam. Makanya keluar matahari daripada sebelah barat. Maka ini merupakan salah satu tanda kiamat. Jadi itulah ambangnya kiamat. Belum kiamat, tapi itu tanda kiamat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari yang kalian lihat akannya goncangan. Pada hari yang kalian lihat akannya goncangan. Tadhalu kullu murdi'ah, yang lupalah oleh tiap-tiap ibu yang menyusui amma arda'at, daripada apa-apa yang sedang disusui ia. Jadi pada hari kiamat kita akan melihat, karena kegoncangan yang sangat dahsyat, goncangan bumi yang sangat dahsyat, maka pada waktu itu kita akan melihat tiap-tiap ibu yang sedang menyusui, semua berarti ibu yang sedang menyusui anaknya, dia itu lupa kepada anaknya. Kemudian watada'u kullu zati hamlin hamlaha. Dan juga pada hari itu kita akan melihat yang bahwasanya ibu yang sedang hamil watada'u, melahirkan oleh tiap-tiap yang hamil akan hamalnya, akan anaknya. Intinya ibu yang sedang punya kehamilan walaupun masih usia muda, maka di ketika itu langsung lahir. Kemudian wataran nas, dan engkau lihat akan manusia sukara, hal keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal tidak bermula mereka itu dengan yang mabuk. Makanya ini cerita dalam Al-Quran. Walakin akan tetapi azabullah syadid, azab Allah itu sangat bersangatan. Jadi inilah peristiwa yang terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama. Fayamka'una masya Allah, maka menetap oleh mereka itu masya Allah akan barang yang menghendaki oleh Allah. Jadi kalau tersebut dalam hadis tadi, jaraknya adalah 40 tahun lamanya antara satu tiupan sangkakala. Maka coba bayangkan, itu belum tiupan kebinasaan, baru tiupan itulah untuk membuat terkejut. Maka inilah khilafiyah para ulama mengenai tentang tiupan sangkakala. Ada yang mengatakan hanya 2 tiupan kematian dan tiupan kebangkitan kembali. Ada yang mengatakan 3 tiupan. Tiupan untuk menakutkan, tiupan untuk membinasakan, dan tiupan untuk kebangkitan. Maka selalu berdoa agar kita itu dijauhkan daripada yang namanya haru-hara kiamat, karena tidak akan mampu. Begitu juga kita itu jangan sampai hidup dalam keadaan fitnah Dajjal, pada waktu terjadinya fitnah Dajjal. Kenapa? Karena seandainya tidak punya keimanan yang kuat, maka kita akan terjerumus, akan tersesat. Makanya doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini doa. Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku, a'udzubika, aku berlindung dengan engkau, min adzabil qabri, daripada fitnah kubur. Ulang. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya, dan daripada fitnah kehidupan.
wal mamat, dan daripada fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah dajjal. Kajian wallahu a'lam.